Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Starnews TV di mana saja Anda berada. Saat ini kita berada di ruang Direktur Asesmen Center Universitas Patriarta Makassar, dan di hadapan saya telah hadir Direktur Asesmen Center Universitas Patriarta atau UPA Makassar, yakni Ibu atau Mbak Indri Septiani SMM CFM. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya, ini maaf mengganggu sedikit ini aktivitasnya ya. Banyak orang ya, gimana? Ya, demi Bung ya, demi kita semuanya ya. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin ingin mengetahui keunggulan Patriarta itu seperti apa, program-programnya seperti apa, dan saat ini kita akan ngasih tahu mereka. Terutama orang-orang atau para pelajar SMU yang mungkin tahun depan ataupun yang sudah kelar SMA-nya tapi ingin melanjutkan kuliah, kita kasih tahu nih keunggulannya apa nih Patriarta. Dan kita saat ini pemirsa akan membahas masalah tentang Assessment Center. Nah, ini ada di sini direkturnya. Kita ingin mengetahui Assessment Center itu kegiatannya apa, programnya apa aja, Bu Indri. Ya. Jadi sebenarnya Assessment Center ini di Universitas Patriarta adalah bagian atau divisi yang fungsinya untuk mensertifikasi person. Jadi kompetensi itu harus ijazah ya. Ijazah itu harus disertai dengan kompetensi. Itu menurut peraturan perundang-undangan, itu selain ijazah akan dikeluarkan juga atau diterbitkan juga oleh perguruan tinggi adalah sertifikat kompetensi yang telah bekerja sama, sesuai dengan bidangnya ya? Ya, sesuai dengan bidangnya dan telah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi. Apa itu? Siapa itu? Jadi di Universitas Patriarta ini itu memiliki 3 lembaga sertifikasi. Oh, banyak juga ya? Ya. Itu di nasional ya? Ya, nasional. itu jadi kita sifatnya internasional karena tunduk dan patuh kepada ISO 17024. 12 itu adalah standar internasional untuk mensertifikasi person. Jadi yang disertifikasi adalah kompetensi mereka. Jadi ini semua mahasiswa, semua jurusan di saat dia mau lulus atau beberapa bulan sebelum lulus sertifikat tersebut? Ya, jadi ada juga perlu untuk lulus gitu. Maksudnya untuk lulus, jadi sebelum mereka mendapatkan ijazahnya, kami di Universitas Patriarta itu harus memastikan kompetensinya dulu, baik hard skill-nya maupun soft skill. Ini satu kesatuan dengan kurikulum atau memang tersendiri itu sertifikasi itu? Sama dengan kurikulum. Sama kurikulum. Ya, jadi di Assessment Center ini fungsinya adalah memastikan kan mereka belajar di kelas, itu kan sesuai dengan kurikulum. Oke. Nah, nanti kami di Assessment Center yang menguji mereka. Kemudian ada juga pertanyaan gini, kenapa Assessment Center, apakah mereka dosennya sendiri yang menguji atau ada? Ya. Bukan ya? Bukan. Berarti ada lembaga independen yang diakui ya? Iya. Siapa itu? Lembaga sertifikasi itu adalah memang lembaga independen, Pak. Jadi maksudnya tidak bisa jeruk makan jeruk. Kita yang kita yang mengajar mereka, nanti kita juga. Jadi betul-betul kompetensi yang dinilai di situ ya, dan memang lembaga yang membidangi itu ya. Iya. Bisa disebutkan lembaga apa saja? Kami itu dari lembaga sertifikasi profesi P1 Universitas Patriarta. Itu memang mensertifikasi khusus untuk mahasiswa. Kemudian ada yang lembaga kedua adalah lembaga sertifikasi person Universitas Patriarta. Siapa ini? Ini yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan IAF International Accreditation Forum. Itulah tadi yang kita bilang secara internasional. Dan yang tadi yang pertama LSPP 1 itu UPA itu dilisensi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nasional ya? Iya. Kemudian ada juga kita juga punya lembaga sertifikasi profesi manajemen keuangan. Nah, yang di manajemen keuangan ini bisa mensertifikasi profesi-profesi di bidang manajemen keuangan. Misalnya yang selama ini kita lakukan adalah bendahara. Kita mensertifikasi bendahara SKPD, kemudian kita juga mensertifikasi bendahara desa, kita juga mensertifikasi bendahara sekolah, kita juga mensertifikasi kepala sekolah,
kepala dinas. Kalau yang di saat ini yang sudah dilaksanakan adalah untuk majelis tuntutan ganti rugi. Ya, berarti pemirsa ini kan satu sisi memang dia lembaga universitas ya perkuliahan, tapi juga dia bisa berfungsi untuk lembaga-lembaga lain di luar daripada kampus ya, yang berkaitan dengan masalah keuangan mungkin ya. Jadi boleh dikatakan seperti macam konsultasi atau gimana? Ya, kami juga ada yang melaksanakan diklat ya, nanti dengan bagian yang lain. Tapi penyelenggaranya upah? Penyelenggaranya upah. Kita juga bekerja sama dengan PLN. Oh, PLN. Kita juga telah bekerja sama dengan Telkom, dan juga tentunya dengan perguruan tinggi yang lain. Tetapi yang lebih banyak adalah kami memastikan bahwa para mahasiswa di sini sebelum lulus itu wajib ada sertifikasi kompetensi. Oke, kemudian kalau berbicara sertifikasi kompetensi tentu ini kan menjadi modal ya, modal plus lah katakan selain ijazah itu kepada mahasiswa. Dan apakah ada yang mendapatkan dan ada juga yang tidak mendapatkan? Artinya ada lulus atau tidak? Oh tentu saja ada. Jadi gini, tidak semua itu, meskipun juga kita tetap harus memastikan bahwa semua lulusan kita memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi kita juga harus memastikan bahwa ujian dilaksanakan secara fair. Kalau memang nggak lulus ya nggak lulus. Gitu. Pulang dulu, balik dulu. Berarti ada nggak lulus dong? Ada yang sudah lulus di Partai Atra tapi tidak lulus dengan sertifikasinya? Ada begitu? Ada, tidak semua ada, tetapi kita menseleksi. Artinya begini, ketika dia tidak lulus pertama kali itu kita harus mengembalikan dia ke posisi semula itu. Mereka harus memastikan dulu dirinya bahwa ini bisa lakukan uji. Oh berarti tetap mengikuti terus ya sampai dia lulus mereka ya. Berarti semua memiliki sertifikasi dong ya. Kemudian apa urgensinya sertifikasi ini kepada anak mahasiswa untuk jenjang berikutnya? Apakah di S2 mungkin untuk karir kerja atau gimana? Iya. Banyak-banyak itu Bung Yai. Kalau kita ke dunia kerja itu malah yang ditanya kamu itu bisa apa? Jarang memang yang ditanya itu lulusan, kan biasanya lihat lulusan ya, ini dari universitas mana nih? Kemudian akhirnya makin kesini kami pernah mencoba kepada mahasiswa kami belum lulus waktu itu. Tapi karena akhirnya dia sudah belum lulus S1 ya, belum lulus S1, tetapi karena ada sertifikasi kompetensi, dia berani juga untuk memasukkan lamaran. Oh gitu. Jadi ijazah SMA-nya operasi. Belum lulus masih kuliah, udah masuk ke lamaran. Tetapi beda dia ya. Di awal di akhir semester gitu. Jadi sudah tidak ada mata kuliahnya lagi. Kemudian kita coba kamu masukkan gitu lamaran, diterima. Diterima. Nah, kemudian sampai sekarang jadi berkarir di sana. Iya. Kemudian gini, proses sertifikasi ini bisa dijelaskan nggak mekanismenya dari dari pertama merintisnya sampai mungkin keluar surat sertifikasi itu? Si mahasiswanya ini, mahasiswa ini jadi kan mereka belajar tuh di kelas. Kami juga memberikan kepada dosen-dosennya bahwa ini loh yang akan kami uji nanti. Kemudian dosen-dosennya mengajar. Memastikan bahwa nanti teman-teman mahasiswa ini nanti harus lulus gitu. Harus lulus itu dalam arti kita yang mengajar mereka, ya nanti kita itu dosen ya, para dosen yang mengajar mereka, kemudian nanti disertifikasi oleh orang lain, lembaga independen. Kemudian nanti mendaftar setelah mereka mengikuti pelatihan atau di kelas itu mereka mendaftar ke assessment center. Nanti assessment center akan menerbitkan namanya formulir assessment mandiri. Jadi yang mahasiswa dia harus mencentang sendiri ini saya bisa lakukan atau tidak. Dan dia memastikan dirinya sendiri dulu. Setelah itu nanti kalau sudah oke, jadwal sudah dikeluarkan, diterbitkan, baru mereka kita ikutkan uji sertifikasi. Tadi ada BNSP ya, BNSP terus ada kan IAF. Kan IAF. Kemudian ada ISO 9001 dan. Kalau di sini kami karena sudah sudah banyak sejak tahun 2004 itu kita di Universitas Patria Arta memiliki sertifikasi, telah menerapkan sertifikasi atau ISO 9001 2015 ini sudah terbitan yang keempat.
Tergantung tempat. ISO-nya itu. ISO-nya 9001. Kemudian kami juga mengimplementasikan ISO. Tunggu dulu, ini ISO ini dari berbagai sumber lembaga atau satu lembaga aja dengan ISO yang berbeda? Kalau sebenarnya ISO itu adalah standar. Standar. Iya, itu pengakuan. Iya, standar pengakuan yang memang internasional memang. Internasional. Iya, itu ketuk palu, Bung. Jadi berarti jaminannya itu ya, jaminannya sudah ISO itu berarti memang lembaga ini udah luar biasa sertifikasinya ya. Iya. Jadi kami di Universitas Patriarta selain 9001 kami juga punya atau mengimplementasikan ISO 21001 tentang sistem manajemen organisasi pendidikan. Kemudian selain itu kami juga begini, Bung. Kami tidak ingin terjadi miskomunikasi, salah pemahaman, terutama dalam hal perilaku koruptif. Jadi kan banyak. Ini kan kita Tunggu dulu, ISO ini ada kriteria perbedaannya nggak? Misalnya ISO 9001, 2001 dan seterusnya. Apa masing-masing klasifikasinya itu? Oke. Kalau jadi kita ada 4 tadi ya. Ada 9001 itu untuk kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Ya, jadi termasuk mahasiswa itu? Iya. Oke. Kemudian yang 21.000 itu untuk sistem manajemen organisasi pendidikan. Ini perguruan tinggi. Harus seperti apa dalam menjamin mutu lulusan dan mutu pembelajaran. Kemudian ada ISO 17024 tadi. ISO 17024 itu adalah ISO yang diperuntukkan bagi lembaga sertifikasi. Jadi untuk mengimplementasikan ujiannya itu harus ini. Nah, itu di seluruh dunia itu harus. Artinya kalau berbicara mahasiswa udah melewati standar-standar yang sudah baku ya dari universitas itu. Bu, ini kan banyak dulu mempertanyakan masalah akreditasi nih ya. Misalnya dia berbicara masalah akreditasi B, A, C gitu kan. Nah, itu pengaruh nggak dengan ISO ini atau walaupun tidak akreditasinya rendah, terus di ISO-nya itu membackup nggak tentang kualitas mahasiswa? Sangat. ISO itu membackup. Artinya begini, ada satu yang saya belum cerita lagi Pak. ISO 37.000. 37.001 tahun 2016 ini adalah ISO untuk sistem manajemen anti penyuapan. Nah, itu tadi yang saya bilang perilaku koruptif gitu. Kenapa? Karena kami mengajari mahasiswa kami, lulusan kami, kamu kalau udah selesai bekerja tidak boleh berperilaku koruptif. Tapi mungkin kan di lembaga-lembaga lain atau di kampus lain juga diajarkan itu mungkin Bu ya. Apa yang membedakan? Kalau kami di ISO 37.000 itu adalah kami mengimplementasikan seluruhnya Pak. Jadi kami baik dari dosen, ya kemudian teman-teman di tenaga pendidik, gitu, dosen-dosen, tenaga kependidikan, baik pegawai, mahasiswa dan semua warga yang ada di Universitas Patriarta tunduk dan patuh kepada ISO itu. Artinya begini, kita tidak boleh ada, kan ini lembaga pengujian ya Pak. Lembaga pengujian kan itu ujung-ujungnya mau lulus. Apapun caranya. Dengan kualitas dan persyaratan yang baku ya. Dan yang kadang-kadang adalah bisa nggak itu kita bayar saja gitu. Itu nggak ada yang seperti itu. Harus melalui ujian ya kompetensi. Dan memang kalau belum kompeten pada saat itu ceritanya belum kompeten ya. Belum kompeten pada saat itu jangan dulu, balik dulu. Tapi masih ada kesempatan berikutnya lagi. Betul. Belajar dulu, perbaiki dulu. Ayo kita 1 semester oke lagi, kemudian kita. Oke pemirsa, berarti tidak ujuk-ujuk ya, tapi dia walaupun dia tidak lulus, tapi harus menempuh ujian berikutnya lagi sampai mereka lulus. Tapi kita mau mengetahui dari Bu Indri ini tentang mungkin ada kabar dari lulusan yang sudah mempergunakan sertifikasinya itu, kompetensinya itu yang menikmati sampai sekarang ini sampai mereka betul-betul mencapai klimaks bahwa inilah yang saya dapatkan di dunia kerja. Ada laporan nggak? Ada. Malah yang sertifikasi kompetensi ini kan cuma berlaku 3 tahun. Jadi lulusan ini itu sudah datang berkali-kali untuk memperpanjang. Berarti menikmati sudah ya? Iya, karena ya jelas. Ada berapa banyak ya? Banyak yang gitu ya? Kira-kira 60-70% gitu. Itu di mana? Lembaga mana? Dalam dan luar negeri apa gimana? Ada yang di luar negeri ada juga. Itu jadi kan ada beberapa skema Pak. Skema itu di Universitas Patriarta itu ada 30 skema sertifikasi. Banyak ya? Ya, itu untuk semua di bidang ekonomi, ada akuntansi dan manajemen.
Kemudian di bidang teknik ada untuk teknik elektro dan teknik informatika. Teknik mesin sementara kami ajukan lagi untuk penambahan skema sertifikasinya. Kemudian di bidang kesehatan itu ada perawat dan perawat udara FN itu, kemudian kami juga ada untuk hypnobirthing ya, itu juga sementara kami ajukan, tetapi untuk yang mom and baby spa, jadi untuk maternitas makanya. Kalau yang paling favorit, yang paling banyak sertifikasi yang dipakai apa di mana? Di bidang keuangan. Keuangan ya? Iya, Keuangan. yang kemarin ini Dan memang mahasiswanya banyak juga ya di keuangannya, banyak minat ya? banyak minat. Ada juga sih sebenarnya teman-teman di yang keperawatan juga, mana sudah ada. Itu kan kalau keluar dari lembaga sertifikasi itu kan langsung dengan gelar non akademiknya. Oh, non akademiknya. Iya, jadi biasanya gelar non akademiknya duluan, baru sarjananya. Tetapi nggak apa-apa lah, justru itu saya kira daya tariknya. Oke. Salah satu keunggulannya ya. Iya, itu saja. Kemudian kalau kita berbicara perbandingan ya, ini tanpa merendahkan kampus lain, ini kan referensinya. Kalau di kampus-kampus lain itu terjadi juga sertifikasi seperti ini atau gimana? Kalau di yang banyak itu sebenarnya di Jawa sih ya. Di Jawa ya? Di Jawa. Ada juga sekarang, tetapi kalau yang di Sulawesi Selatan ini saya kira mungkin sekitar 3. Untuk kampus-kampus itu ya? 3. Termasuk Patria ini ya? Termasuk. Kalau asesmen center juga ini sudah cukup lama terbangun ya, atau setelah berjalan baru dilakukan? Sebenarnya bentuknya dulu ini kan tahun 2020 ya asesmen center. Tetapi sejatinya kami mensertifikasi itu sejak tahun 2004. 2004 ya? Iya. Oh, udah cukup lama ya? Udah lama. Dan itu berarti sudah menelurkan beberapa produk mahasiswa yang sudah bersertifikat itu ya? Dulu kan bentuknya Pak, dulu bentuknya itu dengan kementerian-kementeriannya. Kemudian akhirnya terbentuk lembaga sertifikasi itu tahun 2010. Kemudian akhirnya ada lagi sertifikasi lembaga-lembaga yang baru, lembaga sertifikasi yang baru tadi yang saya sebutkan itu mulai tahun 2017. Tetapi sejatinya kami mensertifikasi itu sejak lama. Iya. Pemirsa, kita ingin mengetahui juga selain mahasiswa ini kan ada lembaga-lembaga lain yang menggunakan jasa sertifikasi di sini ya, di asesmen sini ya. Nah, kita mau mengetahui juga lembaga apa sih pemerintah atau swasta yang paling banyak di sini atau BUMN? Ada BUMN. Itu tadi yang saya sebutkan, BUMN adalah PT PLN, kemudian PT Telkom, kemudian PDAM Kota Makassar juga ada gitu. Kemudian banyak juga Pemda. Jadi karena Pemda itu terkait dengan bendahara, dengan kepala dinas, majelis tuntutan ganti rugi, kemudian ada juga bendahara sekolah, bendahara desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa. Oh, sampai dari tingkat atas ke bawah ya? Iya. Pemerintahan. Tapi banyak pemerintahan ya? Iya. Selain BUMN itu ya? Iya. Kalau swasta nggak ada masuk sini? Swasta kemarin kami dengan pihak yang di Jogja, PT Patrari Jaya Utama, itu sudah berjalan sekitar 4 kali angkatan gitu, dan itu mensertifikasi juga teman-teman di Jawa ya. Jadi kami ke Jogja waktu itu. Kalau Bu Indri, apa namanya tenaga sumber daya pengajarnya atau katakan wiswaranya untuk asesmen ini, apakah ada lulusan yang masuk bergabung atau memang semua di sini serba dosen semua dari UPA? Lulusan tempat lain maksudnya? Ya, kalau lulusan di sini ada nggak bergabung menjadi tenaga asesmen? Oh iya, hampir seluruh. Jadi gini, hampir seluruh tenaga dosen itu adalah asesor. Asesor Adalah penguji. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kan kalau kita yang mengajari kemudian kita menguji kan nggak boleh gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi misalnya saya nanti dengan saya dari ekonomi. Nah, nanti saya menguji juga misalnya mahasiswa, tetapi saya tidak bertemu 2 tahun dengan mahasiswa. Artinya sama-sama dosen di sini, tapi fakultas atau ini berbeda ya? Iya. Dan juga tentunya saling menjaga. Kita sudah menandatangani. Nggak ada bisik-bisik tetangga yang nggak ada ya? Jadi saling merahasiakan gitu ya? Itu juga merupakan penilaian positif ya pada asesor itu ya? Iya, karena tidak boleh diintervensi. Karena kalau kami menilai itu tidak boleh ada intervensi dari, itu mahasiswa saya nanti diluluskan ya, yang nggak kayak gitu. Ya, kemudian urgensinya asesmen ini baik kepada mahasiswa dengan lembaga-lembaga di luar kampus itu apa, Bu Indri? Jadi gini, kenapa assessment center itu
hadir di Universitas Patriarta. Patriarta itu adalah universitas yang menjamin mutu lulusan. Mutu lulusan. Ya. Oke. Mutu lulusan itu bukan hanya karena nanti dia S1 sudah berapa banyak. Dia sudah jadi apa sekarang? Kualitasnya itu. Iya, dan bagaimana kesehariannya? Apakah memang ketika dia, misalnya kalau di akuntansi ada penyusunan dan analisis laporan keuangan, nah itu kan ikut. Nah, kemudian kan sertifikasi atau kompetensi itu ikut dalam keseharian, dan kami juga ini banyak menanyakan kepada lulusan atau atasannya. Ini hasil sertifikasinya bagaimana, dan positif ya. Oke pemirsa, ini kan yang enak-enak ya. Kita ingin juga mengetahui tantangannya, mengkawal ini kan mungkin keterbatasan sumber daya, kemudian menghadapi mahasiswa, dan kemudian kalau di lembaga luar kampus itu mungkin orang ngeyel-ngeyel atau gimana. Itu bisa ada dinamikanya, nggak bisa diceritain ke kita itu apa kendala-kendalanya? Ya tentu saja ya, kan tidak semua orang yang bisa menerima bahwa sertifikasi itu penting, belum semua. Kenapa belum semua? Karena memang belum menjadi regulasi wajib begitu. Ada beberapa sektor yang sudah menjadi regulasi wajib, tetapi ada yang belum. Cuman kadang-kadang kami menghadapi mahasiswa ya, yang itu ini pentingnya apa sih Bu? Jadi biasanya kami begini, ikut dulu, baru nanti berkomentar. Udah kerja, udah dapat gajinya baik, layak gitu sesuai dengan sertifikat, baru nah seperti itu. Jadi kita punya tantangan juga di sini. Iya, berarti mahasiswa juga kadang-kadang udah depan mata belum paham juga apa ketujuan dan positifnya dengan dia ya. Iya, betul. Kemudian asesmen ini atau sertifikasi itu penilaiannya mulai dari kapan? Sejak maba sampai akhir? Kalau sertifikasi kompetensi ini penilaiannya itu memang udah lama, tetapi ada masa-masa penilaian misalnya. Nanti kita ujian ya, nanti ujiannya misalnya. Itu berkaitan sama nilai-nilai akademisinya atau gimana? Enggak. Tentunya. Maksudnya itu juga menjadi bahan pertimbangan. Tetapi dalam sertifikasi kompetensi ada ujian khusus ya. Kompetensi itu memang betul-betul kita melihat langsung. Karena tidak kan bisa saja assessment center ini memanggil teknik tenaga ahli dari luar untuk memastikan ini benar ya yang kita, dan itu sudah ada beberapa. Kami sudah pernah itu 2 tahun lalu kami sudah pernah langsung di observasi atau dinilai langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi waktu itu. Ya saya penasaran juga, ada nggak lembaga di luar sana yang merasa diuntungkan dengan baik assessment itu atau sertifikasi itu? Oh, ada. Jadi seperti misalnya pemerintahan. Nah, kami pernah di Gorontalo, itu Kabupaten Gorontalo. Waktu itu ada sekitar 800 orang. Oh, banyak ya? Pengelola keuangannya. PNS semua itu ya? PNS semua. Dan itu disertifikasi. Dan hasil beliau itu daerahnya itu mendapatkan WTP. Karena asesmen itu ya? Iya, karena sertifikasi tadi. Kalau kita berbicara kontinuitasnya, ada nggak daerah-daerah lain yang merasa, Gorontalo jangan Gorontalo juga dong, saya juga mau. Ada yang gitu? Banyak ya? Banyak. Dan kemarin itu kalau di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada di Kabupaten Pindrang. Kemudian ada yang kepala desa, sekretaris desa itu ada di Luwu Utara. Nah, itu sudah ada. Tetapi memang selama ini yang terbesar itu adalah memang di Kabupaten Gorontalo. Jujur saja itu juga adalah leadernya ya. Leadernya udah connecting memang ke sana ya, networknya udah jalan. Ini ketika kita mempekerjakan orang yang kompeten, itu kita sebagai leader itu juga terlindungi. Gitu. Misalnya, contohnya saja. Tidak usah di keuangan, di pilot misalnya. Di pilotnya udah 6 bulan tidak bawa pesawat.
namanya si pilot, tapi tidak bawa pesawat. Itu dia harus kan diuji lagi. Dia harus dilatih. Nggak boleh langsung terbang. Tidak boleh langsung terbang. Dan itu bukan hanya pilot yang membawa namanya sendiri. Nama maskapainya kan diikut bawa itu. Nah itulah seperti itu. Nah sama yang di sini ya. Jadi tergantung lulusannya atau tenaga asesornya membawa nama UPA ya, mana-mana. Dan rata-rata banyak daerah-daerah yang tanggapannya positif tentang hal ini. Betul. Dan bermanfaat ya. Ya, kami juga pernah mensertifikasi tenaga dosen dan kependidikan Universitas Jambi. Jambi. Ya. Mulai jauh ke sana ya, ke Sumatera sana ya. Itu linknya. tim kami ke Jambi. Seperti itu. Ya, pemirsa, ini kan mudah-mudahan ke depan tuh pemerintah RI dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri itu juga melakukan asesmen terhadap desa-desa di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau nggak salah Patriarta juga udah menuju ke sana. Namun Bu Indri, kita ingin mengetahui juga sedikit tentang masalah asesmen ini. Asesmen ini tergantung dari jurusan atau semua jurusannya yang masuk asesmen. Ini kan ada yang teknis misalnya Fleckner Study itu kan harus pakai asesmen sertifikasi juga dan segala macam. Ya. Kami berusaha menjawab apa yang anak-anak kami di sini butuhkan. Gitu. Dan kami juga tidak menutup mata menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk saat ini kami kan punya 3 fakultas. Ekonomi itu juga sudah ada skema sertifikasinya. Jadi mahasiswa jurusan prodi akuntansi dan manajemen itu juga sudah ada skemanya. Kemudian teknik informatika itu juga ada sertifikasi mereka, dan juga teman-teman di jurusan kesehatan di Universitas Patriarta ada juga. Di luar daripada itu ada yang sekarang kita kenalnya sebagai kesehatan holistik. Apa itu maksudnya? Jadi diagnosa kesehatan dengan melihat beberapa panca indera, misalnya menghidup, misalnya dengan mencium bau gitu, membau gitu, kemudian dilihat. Jadi pada saat kita ujian tuh itu asesornya akan lihat lidah gitu, seperti itu. Oh, itu juga ada ciri-ciri tertentu ya. Kemudian ada juga untuk perawatan maternitas. Jadi untuk perawatan bayi dan ibu hamil dan setelah melahirkan itu juga ada. Ya. Bu Indri, ini kan asesmen ataupun sertifikasi kan tidak kontinu, misalnya ada waktu tertentu ya. Nah, kalau keserannya itu berapa bulan mempersiapkan itu untuk kemudian menentukan sertifikat asesmen ini? Itu kalau untuk yang setelah tersertifikasi itu berlakunya 3 tahun. 3 tahun. Tetapi dalam proses kami menguji ya. Itu dari hasil kita lihat itu kurang lebih 3 sampai 4 minggu itu kemudian dan pengujian kolom siswa itu di mana? Di terakhir, di mau lulus atau tidak? Enggak mesti harus lulus ya. Karena kami usahakan mahasiswa kami di semester 6 itu sudah diambil. Itu dalam kurun waktu 3 tahun kali ya, kurang lebih ya. Iya, jadi kami usahakan misalnya gini, dari semester 1 sampai semester 5 itu mereka belajar. Atau ada di sela-selanya nanti kan ada kalau di akuntansi ada teknisi akuntansi muda, teknisi akuntansi madya, dan teknisi akuntansi utama ahli. Nah, yang teknisi akuntansi muda, nah itu teman-teman di semester 3. Semester 3. Yang madya kapan Bu? Nanti di semester 5. Nanti yang ahli kapan Bu? Yang ahli nanti di semester 7. Berarti udah keluar dapat 3 dong kategorinya. Wah, keren ya. Betul. Jadi kenapa? Jadi di mana bisa dipakai ya? Iya, jadi kalau misalnya mereka butuh, Bu saya mau cari kerja, coba ambil yang akuntansi yang muda misalnya, yang levelnya lebih rendah gitu sesuai dengan yang kau pelajari gitu ya. Itu bisa diterima mereka, dan mereka pasti dengan mereka sementara kuliah kemudian itu kan dapat pekerjaan berdasarkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan. Wah, itu luar biasa sekali. Pemirsa, ini asik sekali kita berbicara sedikit memahami ya tentang apa itu sertifikasi dan asesmen ya. Dan ternyata kita mau tanyakan juga sedikit ini, apakah setiap perusahaan itu mengutamakan itu ya, persyaratan itu? Iya. Jadi selain juga ijazahnya, mereka itu di situ nanti bilangnya gini, membutuhkan orang yang profesi apa gitu, yang bersertifikasi kompetensi. Nah itu kalau udah begitu di beberapa lapangan pekerjaan itu, nah itu kita udah dorong cepat.
Oh, jadi networknya juga harus jalan ini ya Iya. dari Bapak. Ya pemirsa, karena waktu kita sangat terbatas sekali dan kita dari penghujung acara di dialog kita ini terkait masalah asesmen center yang berbicara tentang sertifikasi dan juga asesor bimbingan kepada bukan saja ke mahasiswa, tapi juga lembaga-lembaga di luar sana yang membutuhkan. Baik, mungkin ada closing statement dari Bu Indri sebelum kita akhiri. Ya, untuk semua masyarakat di luar sana, termasuk juga untuk anak-anak kami di Universitas Patriarka, saya berpesan, mari jaga kompetensi kita, pelihara kompetensi kita menuju Indonesia kompeten. Iya. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Indri Septiani, SEMM CFM, Biro Direktur Asesmen Center Universitas Patriarka, dan telah berbuat banyak berkarya, kemudian telah melahirkan beberapa lulusan-lulusan generasi muda dari seluruh tanah air yang sudah berfungsi, bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih Bu Indri atas kesempatannya, dan kami berdua mohon maaf pemirsa jika ada kata salah-salah, dan segera kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu.